Ya, lalu bagaimana peluang timnas Indonesia untuk bisa bangkit dari dua kekalahan dan bisa mengalahkan India? Dan bagaimana melihat kesiapan Garuda Muda menatap Piala Asia U20 2025? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam Bung Egan. Ya, Bung Harpa, Coach Indra mengatakan bahwa turnamen mini di Sidoarjo ini sebetulnya memang sangat cocok supaya timnas kita bisa mempersiapkan ketika nanti di turnamen Piala Asia U20 2025. Sehingga kemudian terkesan hasilnya itu tidak terlalu penting. Nah, ini kalah 2 kali terus nanti malam lawan India itu bagaimana menurut Anda? Iya, memang kalau uji coba ya walaupun ini dibungkus dalam tajuk Mandiri Challenge ya, Under 21 Ya. Mandiri Challenge, ini memang selalu tergantung perspektifnya kita melihat dari sisi mana. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak penting, ada juga yang mengatakan bahwa ya ini adalah gambaran untuk melihat bagaimana kekuatan kita di Piala Asia di China nanti ya tanggal 12 Februari sampai dengan 1 Maret. Jadi ya tergantung dari mana kita melihat. Tapi kalau Iya. kita merujuk pada dua hasil yang terakhir, memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Di Ya. antaranya tentunya kita semua tahu lini depan. Ya. Dalam dua pertandingan tersebut kita gagal meraih hasil positif. Kita kalah 0-1 dari Ya. Yordania dan juga kalah 0-2 dari Suriah. Dan Suriah pun tadi baru saja menhabiskan sebagai juara dan juga menang 2-1 ya di laga terakhir. Jadi memang ini lawan-lawan yang tidak mudah. Tapi kembali lagi hasil ini memang bisa didebatkan ya. Tapi ada satu area di mana lini depan ini yang menjadi pertanyaan begitu ya. Argumennya adalah tidak ada Jens Raven di laga pertama saat menghadapi Yordan, dan kemudian di laga kedua saat kita menghadapi Suriah memang yang bersangkutan hanya main sebentar, masuk dari bangku cadangan. Nah ini juga menarik untuk kita ulas ya. Jadi di satu sisi kita melihat ada secara individu kita punya pemain yang berkualitas dalam diri Jens Raven, tapi di sisi lain juga ketergantungan kita yang sangat tinggi dari seorang Jens Raven sebagai target man yang kebetulan selama ini memang dicari-cari juga nih di tim nasional senior. Tapi sekali Ya. lagi menurut saya pertama kita harus tetap memberikan dukungan positif kepada Coach Indra dan juga U20 seperti yang dikatakan oleh Jens Raven juga setelah pertandingan menghadapi Suriah. Dan yang kedua adalah pembuktian nanti di China ya, setelah diumumkan tanggal 2 Februari nanti skuad yang akan dibawa, nanti kemudian kita akan berhadapan dengan Iran, Uzbekistan dan Yaman. Ini Ya. berat nih karena selang 3 hari kita. Jadi disitulah nanti kita akan lihat semuanya persiapan dari TIS yang panjang, kemudian di Under 20 Mandiri Challenge, apakah memang bisa menghasilkan sesuatu atau sebaliknya. Oke, nah ini peluang kita melawan India akan seperti apa nih, Bung Harpa nih? Iya menarik ya, karena kita akan main lawan India mungkin sekitar 45 menit dari sekarang, jadi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan line up-nya pun sudah keluar ya. Jadi ini sedikit kita akan maju ke depan, terutama Jens Raven. Jens Raven ini akan ditampilkan sebagai starter sejak menit pertama, artinya dia sudah pulih di atas 80% lah asumsinya. Jadi sudah sehat, dan yang saya pasti yang saya titik beratkan jangan sampai justru ini menjadi kontraproduktif. Jangan sampai dia cedera lah, intinya seperti itu. Jadi hasil itu menurut saya nanti lawan India tidak terlalu penting. Tapi bagaimana melihat kerjasama tim, kerjasama pemain dan individu itu sehat. Kemudian juga ada 2 pemain yang dikatakan oleh Coach Indra akan coba dipasangkan, dan itu adalah Pava Seva dari PSS Pekanbaru dan juga Gala Pagamo. Ya, 2 pemain yang akan kita lihat penampilannya nanti malam, dan dia masuk squad, masuk starter. Apakah memang mereka salah satu dari mereka atau salah 2 dari mereka bisa memikat hati Coach Indra untuk dibawa ke China nanti. Jadi sekali lagi pertandingan yang akan segera berlangsung menghadapi India dalam waktu mungkin setengah jam lebih sedikit, ini akan sedikit banyak akan menjadi gambaran kekuatan inti dari tim nasional kita saat kita nanti bertarung di China. Ya, Bung Harpa, tapi dari 2 laga sebelumnya ketika kita kalah melawan Suriah dan Yordania ini sudah mulai terlihat belum sih bentuk permainan, lalu kemudian starting line up-nya nanti kira-kira kita akan ketika kita nanti di Piala Asia U20 udah mulai kelihatan belum nih cara bermain begitu-begitu? Ya, terus terang agak mengkhawatirkan ya kalau saya boleh menilai, karena itu tadi lawan-lawan ini kan sebenarnya kurang lebih karakternya sama dengan yang akan kita hadapi di grup C nanti.
ya, terutama Iran dan Yemen ya, tim-tim dari Jazirah Arab. Jadi secara postur, secara gaya bermain, trik-triknya dan sebagainya itu nggak beda jauh lah gitu ya. Tapi itu tadi kalau kita lihat dalam dua laga awal itu di Mandiri Challenge ini memang saya pikir masih banyak PR yang harus dikerjakan. Jangankan lini depan, lini belakang pun kita ada banyak PR yang harus dikerjakan, terutama saat menghadapi Suria ya, di mana kita kebobolan 2 kali, satu melalui dua-duanya boleh dikatakan berawal dari bola mati, satu dari tandukan yaitu M Ramadan di babak pertama dan kemudian kita kebobolan kedua melalui tendangan bebas dari Al Dahan. Nah, kalau kita merujuk lagi ke pertandingan yang pertama lawan Jordania itu kan sebenarnya juga agak sedikit mengkhawatirkan lah. Kenapa? Karena sebenarnya kita kan punya 2 kesempatan ya. Satu kartu merah yang didapatkan oleh Ali Salameh. Kemudian kita juga dapat penalti yang sayangnya gagal dieksekusi oleh Welber Jardim. Nah, jadi banyak hal yang memang harus dibenahi dari Mandiri Challenge kemarin. Tapi sekali lagi ya nanti pembuktian nanti di Piala Asia nanti di situ. Kalau di situ memang kita bisa do something ya, walaupun tidak mudah ya, karena kita akan segrup dengan Uzbekistan nih, juara bertahan, dan juga Iran. Ini adalah tim yang sangat berat juga ya, salah satu tim kuat utama di Asia. Ini akan menjadi pertaruhannya. Jadi di situ penentuannya. Tapi kita bisa berharap banyak tidak nih melihat 2 penampilan kita sebelumnya, Bung Harpa. Lawannya nanti kan ada Yemen, ada Uzbekistan, kemudian ada Iran. Seberapa jauh kemudian kita bisa melangkah di Piala Asia kalau melihat 2 pertandingan yang terakhir nih, Bung Harpa? Ya, kalau kita melihat dari 2 pertandingan terakhir, kemudian kita juga melihat bagaimana kekuatan Uzbekistan, di mana mereka adalah juara bertahan, dan jangan lupa juga regenerasi mereka ini sangat luar biasa. Ya, bahkan kalau kita sebut Uzbekistan dan Iran ini kan mereka tergabung di satu grup yang sama juga di kualifikasi Piala Dunia round 3, dan mereka posisinya pun 1-2. Jadi ini bukan lawan yang mudah walaupun itu senior ya. Tapi terutama Uzbekistan. Uzbekistan itu kalau kita lihat di U23 pun kemarin kita benar-benar terhuyung gitu ya menghadapi mereka. Jadi memang ini bukan lawan yang berat ya. Jujur ini berat. Bukan berarti kita tidak mendukung ya. Tapi kalau kita lihat tadi kembali lagi ke hasil di Mandiri Challenge, kemudian juga lawan-lawan yang hadapi, ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi sekali lagi ya kita tentunya berharap pasukan Indra Safri ini bisa melakukan sesuatu lah. Paling enggak kita jangan sampai jadi bulan-bulanan di grup ya. Syukur-syukur kita bisa lolos walaupun itu tidak mudah karena ada Uzbekistan dan Iran. Mungkin Yaman adalah lawan yang katakanlah paling mungkin untuk bisa kita kalahkan. Nah, sisanya lawan Uzbekistan atau Iran itu mungkin kita akan lebih pragmatis gitu. Karena dalam sepak bola itu nggak ada masalah ya. Mau kita bertahan, mau menyerang, mau counter attack, selama hasilnya itu menguntungkan atau bisa menghasilkan sesuatu, itu it's okay. Dan kembali lagi itu soal strategi pelatih. Yang penting bagaimana kita bisa memaksimalkan poin dari yang mungkin bisa kita kalahkan dan mencuri poin dari yang lawan-lawan berat seperti Uzbek dan juga Iran. Oke, semoga kemarin kekalahan terakhir ya, malam ini kita bisa melihat kemenangan timnas kita melawan India. Terima kasih Bung Harpa sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sama-sama. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.